Ya, baik. Selamat pagi para dokter sekalian yang kami hormati. Selamat datang di acara Jakarta Oncology Week yang ke-21 dengan tema pada pagi hari ini yaitu pemetrexed regimen and outcomes. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Suryanata Atmaja. Saya adalah dari bagian Medical Affairs dari PT Asia Transinergy Pharma, yang pada pagi hari ini bertindak sebagai MC. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini kami juga ingin menyapa dan salam hormat kepada Ketua Perhompedin Cabang Jakarta, dalam hal ini Dr. Ronald Hukom. Terima kasih Dok atas kesempatannya sehingga acara kita pada pagi hari ini bisa berlangsung. Kemudian kami juga ingin menyapa para moderator dan para speaker pada pagi hari ini, yaitu Dr. Nurwati, kemudian Dr. Sri Agustini, dan juga Dr. Andika. Terima kasih Dok atas kesediaan waktunya untuk menjadi moderator dan pembicara pada pagi hari ini. Kemudian terima kasih kami juga kepada rekan-rekan sejawat yang sudah join pada webinar JOWE ke-21 pada hari ini dari manapun tempat teman-teman sejawat berada. Baiklah, tanpa menunda lagi, saya akan menyampaikan kurikulum vitae dari Dr. Nurwati yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Dr. Nurwati menyelesaikan pendidikan kedokterannya di Universitas Indonesia pada tahun 80, kemudian SP1-nya di tahun 92, kemudian dilanjutkan dengan SP2-nya di tahun 99, dan tahun 2006 Dr. Nurwati mendapatkan doktoral degree-nya. Saat ini beliau menjadi staf hematologi dan onkologi medik di Rumah Sakit Darmais. Di samping itu juga beliau masih aktif di organisasi Perhompedin dan juga PAPDI. Demikian CV Dr. Nurwati. Untuk singkatnya langsung saja saya menyapa Dr. Nurwati sebagai moderator untuk segera memimpin acara JOWE ke-21 pada pagi hari ini. Silakan Dr. Nurwati. Ya, terima kasih Dr. Surya. Sejawat sekalian, seperti kita ketahui bahwa ilmu tentang keganasan selalu berkembang. Juga demikian pada pagi hari ini kita ingin melihat bagaimana perkembangan dari pengobatan kanker paru. Nanti Dr. Sri Agustini dan Dr. Andika akan mempresentasikan mengenai beberapa hal baru yang mungkin belum kita ketahui. Jadi ini adalah refreshing dari apa yang sudah kita baca atau kita laksanakan sebelumnya. Baik, sebelum kita mulai, saya persilahkan atau saya harus baca dulu mengenai patient safety mungkin Dr. Surya. Silakan ditampilkan ya. Baik. Sebagaimana setiap acara maka ini mutlak kita harus menayangkan mengenai patient safety atau keselamatan pasien. Slide. Baik. Definisi keselamatan pasien menurut Kemenkes tahun 2015 adalah suatu sistem yang memastikan pasien jauh lebih aman. Tujuannya adalah mencegah terjadinya cedera atau insiden oleh kesalahan tindakan. Insiden keselamatan pasien ini bisa terjadi secara sengaja atau tidak sengaja yang berpotensi menimbulkan cedera pada pasien. Slide. Kejadian insiden itu apa saja bisa bisa sebagai bentuk kejadian yang tidak diharapkan, yaitu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan. Contohnya pasien jatuh dari
tempat tidur, atau kejadian nyaris cedera, yaitu belum sampai terpapar, hampir terpapar. Misalnya seseorang yang sudah akan berikan obat yang salah, tetapi obat tersebut belum sampai diberikan pada pasien. Ketiga adalah kejadian tidak cedera, yaitu sudah terpapar ke pasien, sudah diminum obatnya, tetapi tidak menimbulkan cedera. Contohnya adalah obat yang tidak menimbulkan reaksi obat walaupun obat itu sebenarnya tidak benar. Slide. Kemudian ada juga berbentuk kejadian potensial cedera, yaitu berpotensi untuk menimbulkan cedera tapi belum terjadi. Misalnya kesalahan pemberian status rekam medis sehingga yang dibaca itu adalah pasien lain. Kemudian keputusan itu untuk pasien lain, bukan untuk pasien yang sebenarnya. Dan yang paling berat adalah kejadian sentinel. Kejadian sentinel adalah kejadian yang tidak diharapkan tetapi mengakibatkan kematian atau cedera permanen atau cedera berat yang temporer. Slide. Jadi sasaran keselamatan pasien ini adalah semua rumah sakit, semua pasien di rumah sakit yang telah diakreditasi rumah sakit, yaitu mengidentifikasi pasien dengan benar, meningkatkan komunikasi yang aktif dengan pasien, meningkatkan keamanan obat-obat yang harus diberikan, memastikan lokasi pembedahan yang benar, mengurangi risiko infeksi, dan mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh. Slide. Ya, ini sasaran pertama tadi sudah kita sampaikan bahwa pemberian obat harus identifikasi yang benar pada pemberian obat atau sebelum mengambil darah atau sebelum memberikan tindakan apapun. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi dengan menyebut nama sesuai KTP, tanggal lahir pasien, dan nomor rekam medis. Sasaran kedua adalah komunikasi yang baik antar petugas, baik melalui WA maupun telepon, maupun ditulis di status, dan melaporkan kondisi pasien melalui internet atau WA, dan tulisan harus dapat dibaca. Slide. Sasaran ketiga yaitu jauhkan obat-obat yang look alike atau hampir sama namanya atau rupanya hampir sama, harus disimpan berjauhan dan harus dilakukan double check up pada obat-obat yang high alert. Jadi prinsipnya untuk obat adalah 6 benar, benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara, dan benar dokumentasi. Slide. Sasaran kelima adalah melakukan cuci tangan yang benar, dan slide sasaran ke-6 yaitu mengurangi risiko jatuh. Slide. Jadi tadi 7 langkah sudah kita sampaikan. Slide. Dan kesimpulan, keselamatan pasien merupakan inti dari pelayanan dan dalam lingkup manajemen rumah sakit. Sehingga tujuannya mengurangi risiko kerugian pasien dari kesalahan dan memberikan pelayanan pasien yang lebih aman dengan sasaran 6 sasaran keselamatan pasien yang sudah disampaikan tadi. Baik, terima kasih atas perhatiannya, dan sekarang kita mulai dengan welcome speech dari Ketua ISMO Perhompedin Cabang Jakarta, yaitu Dr. Ronald Hukom. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Nurwati. Selamat pagi teman-teman sekalian. Suara saya cukup terdengar? Terdengar dok. Terdengar dok, jelas dok. Baik, makasih. Jadi seperti kita ketahui, acara Jakarta Oncology Week ini yang rupanya hari ini sudah yang ke-21, merupakan acara yang dilaksanakan oleh Perhompedin Cabang Jakarta untuk para dokter onkologi medik dan juga dokter ahli penyakit dalam maupun teman-teman dari disiplin lain yang berminat terhadap berbagai obat, terutama ya penanganan terbaru yang terkait dengan kanker. Nah, pada
pagi ini kita akan mendengarkan uraian mengenai satu obat secara khusus, pemetrexed, yang sebetulnya kalau dilihat awalnya, obat ini sebetulnya sudah di-approve di Amerika ya, FDA itu sejak tahun 2004 ya. Awalnya itu untuk mesotelioma. Baru sekarang kita tahu obat ini juga banyak digunakan untuk non-small cell lung cancer. Jadi nanti kita akan dengarkan para pembicara menguraikan mengenai mungkin terutama yang kaitannya dengan kanker paru. Tadi kita sudah dengar pembukaan yang disampaikan oleh Dr. Nurwati terkait mengenai mungkin ya khususnya keselamatan pasien dan juga tentunya hak pasien untuk mendapatkan pengobatan yang terbaik. Nah, terkait dengan obat-obat kanker, mungkin selama ini satu hal yang sering kita lihat dalam hal pemberian obat-obat kanker ini adalah terkait dengan kombinasi yang tepat dan dosis obat yang seharusnya. Masih beberapa kali kami di Rumah Sakit Darmais misalnya menerima pasien dari rekan-rekan di luar Rumah Sakit Darmais yang kemudian kankernya kambuh dan saat datang di Rumah Sakit Darmais itu membawa data obat yang kombinasinya dan terutama mungkin dosisnya kelihatannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tidak sesuai dengan penyakitnya, atau tidak sesuai juga dengan mungkin performance status dari pasien. Jadi tentunya hal ini mungkin tidak selalu diketahui oleh para pasien, tapi sangat merugikan ya bagi yang bersangkutan karena dengan misalnya tidak memberikan kombinasi yang tepat atau dengan memberikan obat dalam dosis yang mungkin ya agak jauh dari dosis yang seharusnya, memang tidak menimbulkan efek samping yang mengganggu untuk pasien, tapi jelas menurunkan angka keberhasilan terapi atau survival yang mungkin bisa diharapkan dari obat-obat ini. Nah, jadi pada pagi atau siang ini kita akan tentunya mendengarkan bagaimana penggunaan salah satu obat dalam hal ini pemetrexed yang kita juga tahu ada efek samping yang mungkin bisa cukup mengganggu untuk pasien sehingga antara di satu sisi mengharapkan respon maupun survival yang baik, kita juga memang tidak akan mengabaikan efek samping yang mungkin timbul. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pagi ini. Sekali lagi terima kasih ini kepada Ibu Moderator, Dr. Nurwati, pada para pembicara, Dr. Sri dan Dr. Andika, dan kepada panitia yang telah bisa membantu untuk terlaksananya acara pagi ini. Sekali lagi terima kasih, saya kembalikan pada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Dr. Ronald. Sekarang kita pada saatnya kita mendengar presentasi dari Dr. Sri Agustini dengan judul What is the guideline set on lung cancer management? Sebelum Dr. Sri Agustini presentasi, saya akan baca dulu kurikulum vitae-nya. Dr. Sri Agustini lulus dari Universitas Indonesia tahun 2001, kemudian menyelesaikan spesialis penyakit dalam tahun 2008, dan menjadi konsultan hemato-onkologi tahun 2017.
Saat ini beliau menjadi staf hematologi onkologi medik di Rumah Sakit Kanker Darmais. Saya persilakan Dr. Sri Agustini, waktunya 20 menit. Silakan dokter. Baik, terima kasih Dr. Nurwati. Yang saya hormati. Suaranya kurang keras, dokter. Ya, sebentar, Dok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebentar, ada ini masalah screen-nya. Yang saya hormati Dr. Nurwati selaku moderator, para senior dan sejawat sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dok, lagi ada kendala share screen ya. Mohon maaf ada kendala. Tadi sudah terlihat Dokter Sri? Ya ini dok sebentar. Ya. Sudah terlihat dok? Sudah, silahkan. Baik. Saya akan membawakan topik tentang guideline pada pengobatan kanker paru. Kita tahu bahwa kanker paru merupakan salah satu kanker dengan insiden yang tertinggi di dunia, menempati urutan kedua dengan sekitar 11,4% dari sebuah kanker pada tahun 2020. Kemudian kita juga lihat bahwa ternyata kanker paru pada laki-laki menempati urutan insiden yang paling tinggi. Nah, bagaimana dengan insiden pada laki-laki dan perempuan? Kanker paru menempati urutan yang pertama pada laki-laki, sedangkan pada perempuan menempati urutan yang ketiga. Kemudian tingkat mortalitas dari kanker paru itu sangat tinggi, paling tinggi, meskipun insidensinya sekitar urutan yang ketiga. Nah, ini data di Indonesia bahwa kanker paru juga menempati urutan yang utama pada laki-laki. Kemudian faktor merokok merupakan faktor predisposisi utama adanya kanker paru di Indonesia. Dan ini setiap 8 orang laki-laki meninggal karena kanker setiap hari maupun komplikasinya. Nah, ini kalau kita bicara dengan kanker paru pasti tidak akan lepas dari histologi kanker paru, di mana sekarang dikenali bahwa histologi dan molekuler merupakan salah satu faktor prognosis dan merupakan faktor yang akan menentukan pengobatan dari kanker paru. Kita lihat di sini yang dominan terutama baik pada laki-laki maupun perempuan adalah dengan jenis adenokarsinoma. Nah, kita tahu bahwa untuk prognostik tidak lepas dari patologi molekuler pada histopatologi pasien-pasien kanker paru. Dan yang terutama adalah kita harus mencari pada setiap pasien kanker paru, terutama non-small cell lung carcinoma adalah mutasi gennya, driver mutation-nya. Nah, ini kita tahu bahwa patologi klasifikasinya berubah sampai yang akhir ini dengan adanya kemajuan dari patologi molekuler menuju era kedokteran yang presisi di mana ada terapi target dan juga selanjutnya adalah kombinasi dari
kemoterapi maupun imunoterapi. Nah, ini kita lihat pembagian dari kanker paru di sini, bahwa ada karsinoma dibagi non small cell, kemudian ada small cell ini ada subtipenya lagi. Nah, untuk yang non small cell dibagi dua, squamous maupun yang non squamous. Dan yang non squamous ini ada beberapa subtipe. Nah, inilah terutama patologi molekuler analisis, terutama pada jenis-jenis kanker yang non small cell lung carcinoma. Ini kita lihat bahwa ternyata pada populasi Asia maupun Eropa terdapat perbedaan, di mana mutasi EGFR pada slide. Boleh slide lagi? Oke. Mohon maaf. Ini untuk kanker paru tadi dibagi dua, bahwa ada non small cell, dan yang lainnya. Nah, ini untuk yang non small cell karsinoma terutama adalah jenis yang non squamous dan squamous. Untuk non squamous ada subtipenya lagi, dan terutama pemeriksaan mutasi dari gen terutama dilakukan pada jenis yang histopatologi non small cell lung carcinoma. Slide. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata perbedaan populasi mempengaruhi persentase dari mutasi EGFR, di mana mutasi EGFR itu lebih sering ditemukan pada populasi Asia dibandingkan pada populasi Eropa maupun Amerika. Slide. Dan kita lihat bahwa kebanyakan pasien datang dengan stadium yang lanjut. Di mana kita lihat sebenarnya kalau kita bisa menemukan pada stadium yang dini, maka survival 5 years survivalnya lebih baik dibandingkan kalau pasien datang dengan stadium 3 lebih, itu langsung survivalnya menurun menjadi sekitar 36%. Slide. Ini adalah pentingnya penanganan kanker paru adalah pendekatan multidisiplin. Kita tahu bahwa pengobatan kanker paru merupakan pengobatan yang membutuhkan modalitas yang berbeda-beda, terutama pada pasien yang kanker paru stadium awal. Slide. Kita lihat dari awal diagnosis sampai menentukan pengobatan, ini semua membutuhkan tim multidisiplin. Mulai dari dokter spesialis paru, kemudian dokter bedah toraks, kemudian ada dokter patologi, dan tim-tim yang lain, termasuk juga nanti pada pengobatan. Di sini lihat modalitasnya, ada bedah, ada penyakit dalam, onkologi medik, kemudian ada dokter paru, dan juga tim dari radioterapi. Slide. Jadi ini untuk menentukan bahwa ternyata apabila dibentuk suatu multidisiplin yang baik dari awal, akan meningkatkan akurasi dari stadium, kemudian meningkatkan akurasi dari diagnostik, bisa sampai kita diagnosisnya bukan hanya patologi biasa, tapi juga melakukan lanjutan dari patologi molekuler, dan kita akan memperbaiki kualitas hidup, survival daripada pasien paru. Slide. Nah, ini contohnya adalah kalau misalnya pasien-pasien dengan
pengobatan terapi sistemiknya, di mana pengobatan terapi sistemik seperti kemoterapi juga masih berperan pada pengobatan pasien kanker paru. Slide. Slide. Oke, bagaimana dengan guideline yang ada? Saya bagi dua, ini adalah pasien dengan yang early dan locally advanced non-small cell lung carcinoma dari ESMO. Slide. Kita lihat bahwa diagnosis patologi molekuler ini sangat penting. Di mana peran kita sebagai dokter penyakit dalam, ini adalah kita ada riwayat anamnesis, pemeriksaan fisik, dan yang penting adalah komorbiditas dan juga performance status. Dan ini adalah merupakan lanjutannya pemeriksaan imaging, di mana kalau pada pasien-pasien yang kita tahu bahwa early maupun early stadium, maka pemeriksaannya harus lengkap, kita harus memastikan benar tidak ada penyebaran jauh, sehingga pengobatan dapat dilakukan, terutama adalah pengobatan yang tadi untuk stadium awal adalah operasi. Di sini kita lihat multimodalitasnya, apa yang bisa dilakukan, harus dilakukan bronkoskopi untuk tumor-tumor yang di sentral, dan juga mungkin ada biopsi kalau misalnya pasiennya di perifer. Slide. Nah, ini setiap stadium sebenarnya untuk kanker paru sangat penting adalah patologi. Semua, terutama apabila pengobatannya targetnya adalah kuratif. Sehingga semua cara harus dilakukan untuk mendiagnosis, untuk mendapatkan contoh jaringan yang mencukupi, dan juga kita menentukan patologi, terutama klasifikasi dari TNM. Slide. Oke, ini adalah yang dilakukan. Jadi kalau kita menemukan masa di paru, terutama yang masih kecil, nah kita penting sekali ini menentukan N-nya. N, yaitu apakah dia ada atau tidak. Bagaimana menentukannya? Sebaiknya dengan CT scan plus PET atau dengan PET-CT. Kalau tidak bisa, paling tidak dia harus dengan CT yang dengan resolusi yang tinggi supaya terlihat kelenjar di mediastinumnya. Kemudian kita menentukan di sini, kalau negatif, kemudian juga tumornya masih kecil, kurang dari 3 cm, yaitu T2A, maka dia masih mungkin dilakukan surgery. Sedangkan kalau misalnya terdapat N atau tumor yang besar, maka harus dipastikan. Kalau secara radiologis itu ditemukan, kelenjar mediastinumnya itu nanti adalah negatif, tetap dengan tumor yang besar, yang di atas 3 cm, maka tetap harus dipastikan dengan pemeriksaan yang invasif. Bisa dilakukan dengan endobronchial US atau EUS, atau bila tidak negatif hasilnya, maka dilanjutkan dengan video assisted mediastinoplasty. Nah, kalau dia negatif bisa langsung surgery. Tetapi kalau kelenjar mediastinalnya jadi paling tidak positif N2, maka harus dipastikan, dan kalau memang misalnya positif berarti pengobatannya biasanya multimodalitas, dia bisa dengan kemo, radiasi, atau pengobatan yang lain. Ini kita pastikan bahwa ini adalah pengobatan lebih bersifat lokoregional dan juga sistemik. Slide. Nah, ini pengobatannya untuk stadium awal. Di sini yang paling penting adalah memastikan TNM, terutama N yang di mediastinum secara patologi. Slide. Oke. Nah, ini saya tekankan ada yang di merah-merah ini. Pada yang sebelumnya bahwa terapi target pada setting adjuvan sebelumnya adalah belum disetujui. Kemudian juga adjuvan kemoterapi ini lebih disukai daripada neoadjuvan sebelum surgery. Kita lihat slide berikutnya. Nanti kita lihat bahwa ternyata ada beberapa updating dari guideline yang terbaru dari ESMO September 2021. Sedangkan penekanan untuk radiasi terutama pada pasien-pasien yang dengan R1-nya reseksinya ada positif margin. Sedangkan pada pasien yang pasien kanker paru yang dioperasi,
dengan R-nya 0, maka post operatif radioterapi tidak direkomendasikan. Slide. Oke. Nah, bagaimana dengan pengobatan sistemiknya sebagai ajupan? Ternyata tempatnya adalah kemoterapi yang disukai adalah platinum cisplatin, terutama pasien-pasien dengan yang bertujuan kuratif. Dan biasanya diberikan sebanyak 3-4 siklus, kemudian ini ada minimal dari total dosisnya. Kemudian juga kita tahu bahwa nanti akan ada ajuvan dari imun checkpoint inhibitor pada kanker paru dengan kondisi tertentu, sedangkan neoadjuvan masih belum jadi rekomendasi, masih dalam penelitian. Slide. Oke, bisa lewat slide. Oke, jadi pilihannya adalah sebenarnya adalah concurrent chemoradioterapi. Sedangkan apabila tidak bisa dilakukan secara concurrent, maka diusulkan pertama dengan kemoterapi, kemudian dilanjutkan dengan radiasi yang diharapkan radiasi itu diberikan dalam jangka waktu yang lebih singkat. Slide. Nah, ini yang terbaru ESMO 2021. Di sini dilihat bahwa ternyata yang dianggap dari stadium awal itu merupakan stadium 1B sampai dengan 3A. Kemudian nanti ada revisi yang lain, slide. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini ada stadium 1B sampai 3A. Ini masih apabila ini adalah masih pengobatannya masih memungkinkan dengan operasi, kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi ajuvan. Nah, yang terbaru adalah pada pasien-pasien yang dengan stadium 1B sampai dengan 3A non-small cell lung carcinoma, yang ternyata hasilnya ada mutasi EGFR, maka dengan penelitian dari Adaura ini ada ajuvan dari osimertinib yang diberikan selama paling tidak selama 3 tahun atau sampai progressive disease. Kemudian yang kedua adalah ajuvan yang bersifat konsolidasi pada pasien CA paru non-small cell stage 3 yang tidak progresi setelah menjalani kemoradioterapi, maka dianjurkan pemberian imun checkpoint inhibitor PD-L1 selama 1 tahun. Slide. Slide. Bagaimana untuk yang stadium advance metastasis? Maka peran dari mutasi dari driver mutation itu lebih penting lagi, baik pada adenosea maupun squamous cell carcinoma. Jadi disarankan dilakukan kedua-duanya, baik EGFR, kemudian juga pemeriksaan untuk PD-L1. Jadi keduanya diperiksakan. Slide. Slide. Nah, ini adalah sekarang yang disarankan adalah yang dengan multi gene. Jadi dengan NGS, jadi begitu banyak mutasi yang harus dicari. Tapi paling tidak biasanya ada yang dengan PCR yang konvensional, itu pemeriksaan yang minimal EGFR yang ada. Tapi kalau dengan NGS ternyata panel untuk CA paru cukup banyak. Slide. Nah, ini kalau ada mutasi berarti yang diutamakan adalah pengobatan dengan terapi target. Selama pasien itu ada mutasi diusahakan dengan terapi target. Slide. Kecuali ada mutasi-mutasi yang memang tidak tersedia obatnya ataupun mutasi yang bukan yang common, jadi itu biasanya pengobatannya dan terapi sistemik. Begitu juga pemeriksaan PD-L1 terutama pada pasien-pasien yang negatif dari mutasi EGFR-nya, ALK-nya, maka terutama pada pasien yang PD-L1 ekspresi lebih dari 50% bisa dilakukan pengobatan tunggal dengan imunoterapi. Sedangkan kalau kurang dari 50% biasanya lebih baik disarankan dengan kombinasi dengan terapi sistemik kemoterapi. Slide. Oke, ini slide. Slide. Oke, ini adalah pengobatan sistemik terapi. Di mana tempatnya pengobatan kemoterapi ternyata sebagai neoadjuvan maupun adjuvan itu terutama adalah platinum agent.
Kemudian dia akan berkombinasi. Kita lihat kombinasinya ada di sini golongan pemetrexed, ini khusus untuk yang histologinya adenokarsinoma. Kemudian ada gemcitabine, ada docetaxel, ada juga yang vinorelbin. Jadi pengobatan sistemik masih berperan baik sebagai neoadjuvan maupun adjuvan. Ini untuk pasien-pasien yang tadi yang early stage. Slide. Oke, sebagai kesimpulan bahwa kanker paru merupakan kanker penyebab kematian tertinggi pada laki-laki dan yang kedua pada wanita. Diagnosis kanker paru berdasarkan histopatologi maupun molekuler biologi, juga penentuan stadium dan risiko sangat penting untuk memilih pilihan terapi yang terbaik dan juga menentukan prognosis pada individu pasien. Kemudian pendekatan tim multidisiplin mempunyai peran yang sangat penting pada pengobatan kanker paru sejak awal dari diagnostik sampai pengobatan. Kemudian kemoterapi seharusnya dipertimbangkan pada semua stadium lanjut non-small cell lung carcinoma dengan driver mutation yang negatif, terutama apabila terdapat kontraindikasi dengan imunoterapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sri Agustini yang telah memberikan informasi dengan sangat jelas. Bagi sejawat yang sudah mempunyai pertanyaan, boleh diketik di kolom chat. Baik, sekarang kita sampai pada pembicara kedua, yaitu Dr. Andika Rahman. Boleh di-share kurikulum vitae-nya, panitia? Ya. Baik, Dr. Andika lulus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1999. Kemudian tahun 2005 beliau lulus sebagai spesialis penyakit dalam, dan pada tahun 2009 beliau lulus sebagai doktor dari Biomedik University Jerman dan sekaligus Universitas Indonesia bagian Biomedik. Dan pada tahun 2012 beliau lulus sebagai konsultan hemato-onkologi medik. Sampai saat ini beliau juga sebagai staf hematologi onkologi medik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo bagian ilmu penyakit dalam, Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Saya persilakan Dr. Andika, waktunya 20 menit untuk berbicara mengenai pemetrexed pada kanker paru. Silakan Dr. Andika. Terima kasih Dr. Nur, teman-teman sejawat sekalian, Dr. Ronald Hukom, dan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share screen ya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangan dapat berpresentasi pada acara JOWI pada kali ini. Ya, yang akan saya bicarakan adalah mengenai obat pemetrexed, ya, yang memang digunakan untuk manajemen kanker paru bukan sel kecil dan dengan berbagai opsi terapinya. Ya, tentu tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Sri mengenai masalah kanker paru. Memang kanker paru ini menimbulkan masalah, terutama untuk Asia, dan memiliki banyak sekali keistimewaan untuk orang Asia, ya, orang Asia, sehingga terakhir waktu IPAS tadi ini memang begitu mendunia. Dan kanker paru merupakan kanker yang paling pertama ya untuk orang laki-laki, dan kurang lebih sekitar 14,1% dengan insiden tidak lebih dari 25.000 per tahun terjadi. Dan 71 orang laki-laki kebanyakan didiagnosis kanker paru ya setiap harinya, dan setiap 8 orang setiap harinya meninggal karena kanker paru atau karena komplikasinya. Dilihat di sini dibandingkan dengan kanker-kanker yang lain, kanker paru kurang lebih menguasai sekitar 14,1%. Apa menjadi faktor risiko untuk kanker paru? Begitu banyak, diantaranya yang terbanyak adalah merokok, kemudian radioaktif radon, asbestosis, kemudian juga tembakau. Ya, selain merokok, smoking cigarette, juga ada expose ke tembakau,
genetik, dan radiasi sebelumnya. Dan bicara masalah merokok ya, merokok tembakau, 80% kematian kurang lebih disebabkan karena rokok dan juga meningkatkan resiko 30%. Selain itu juga terdapat radiasi radon ya, dan yang ini merupakan meningkat ya risikonya pada orang-orang yang perokok serta pada pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti pertambangan ya, arsenik, berilium, kadmium juga meningkatkan risiko untuk terjadi kanker paru dan polusi udara. Dan klasifikasi berdasarkan histopatologi kita bisa lihat di sini bahwa kanker paru bukan sel kecil itu menguasai kurang lebih 80%. Di antaranya ada squamous cell 25-30% dan adenosea 40%, serta sisanya adalah sel besar undifferentiated 10-15%. Ya. Dan secara biologi ya, dibagi berdasarkan tadi adenosea, squamous, dan large cell. Kemudian pelan-pelan orang mulai melihat dari batasan berdasarkan imunohistokimianya, kita dapat lihat ada yang KIRAS, dan berikutnya juga ada terakhir dengan pembagian berdasarkan KIRAS, IGFR, kemudian ALK, HER2 dan BRAF dan sebagainya. Ya, ini juga mempengaruhi prognosis dan prediksi kemungkinan survive pada pasien tersebut. Teman-teman bisa melihat di sini dari stadium 1 primary tumor hanya di lokal, kemudian pelan-pelan yang besar dan mengenai ke getah bening yang terdekat, kemudian membesar, getah bening terdekat, kemudian juga dengan berikutnya juga ke sisi yang lain. Ini jadi stadium 4 ya, ke organ ya. Kemudian untuk pengobatan untuk adenosea dan squamous cell carcinoma, untuk adenosea kita yang bagi berdasarkan mutasi atau wild type daripada EGFR dengan menggunakan platinum based regimen kombinasi dengan pemetrexed dengan atau tanpa monoklonal antibody bevacizumab atau cetuximab. Sedangkan pada mereka dengan mutasi di exon 19, 20, dan 21 ada menggunakan erlotinib, gefitinib, osimertinib generasi baru ya. Kemudian berikutnya pada squamous cell menggunakan gemcitabine dengan cisplatin dengan plus minus dengan cetuximab. Yang mana pasien-pasien yang kita berikan kemoterapi ya. Dari meta-analisis dalam 8 penelitian dengan 778 pasien menggunakan platinum based regimen didapatkan bahwa perbaikan survival 10% dalam 1 tahun. Sedangkan median survival ya, jika dibandingkan antara best supportive care dengan kemoterapi antara 4 sampai dengan 8 ya, 8 bulan. Kemudian untuk median survival sudah bertambah menjadi 12 bulan ya, pada terapi saat ini, dan penggunaan VEGF, anti-VEGF dan plus dengan platinum doublet menjadi terapi standar untuk pasien-pasien dengan non-small cell lung cancer. Serta dilihat lagi adalah bagaimana quality of life pasien-pasien yang mendapatkan kemoterapi itu menjadi saat ini menjadi target ya, bukan hanya berkisar pada overall survival dan progression free survival. Usia juga menjadi target ya. Pada pasien itu kita tahu pada pasien-pasien dengan frailty index yang tinggi tentu tidak dapat melakukan kemoterapi dan pengobatan dilakukan dengan best supportive care saja. Dan pada beberapa paper dikatakan juga bahwa pada pasien di atas usia 60 tahun ya, dengan platinum akan meningkatkan risiko untuk terjadinya kematian. Ya, belum diketahui apakah memang akibat daripada underlying disease-nya ataukah memang akibat daripada platinum regimen tadi. Dan pada pasien-pasien dengan performance status yang baik di usia tua itu memiliki survival yang lebih panjang dan kualitas hidup yang baik dengan kemoterapi ya, dibandingkan dengan supportive care saja. Memang pengobatan-pengobatan yang diberikan itu memberikan efek toksik terhadap sum-sum tulang, namun memberikan hasil survival yang sama, sehingga dicarilah bagaimana caranya meskipun survive-nya yang sama, tetapi dengan tentu pengobatan yang lebih baik, yang lebih tidak menyebabkan terjadinya efek samping, mual muntah, febrile neutropenia, dan gangguan fungsi organ. Apalagi dengan komorbid yang banyak.
ini yang kita lihat performance status pada pasien. Tentu pada performance status di atas 2, ya, tentu ini secara signifikan akan mempengaruhi median survival dan overall survival jika dibandingkan dengan pasien-pasien dengan performance status 0 sampai 1. Pada penelitian yang dipublikasi di jurnal yang sudah lama, ya, Jurnal Clinical Oncology tahun 90, didapatkan bahwa skala performance status itu bermakna dengan gangguan fungsi organ. Ya, kalau menggunakan Karnofsky scale, kita mendapatkan bahwa di bawah 60, ya, skor di bawah 60 berhubungan dengan gangguan fungsi organ, sehingga pada mereka yang dengan Karnofsky scale di bawah 60 tentu perlu difikirkan untuk melakukan kemoterapi. Artinya perlu difikirkan untuk melihat efek-efek samping yang timbul bila kemoterapi akan dilakukan. Ya. Dan kombinasi tentu menjadi salah satu kata kunci untuk pengobatan pasien-pasien yang dengan kanker paru bukan sel kecil. Dan ini adalah sejarah bagaimana pengobatan yang dilakukan dari mulai cisplatin di tahun 78, carboplatin, navelbin, vinorelbin, kemudian juga kombinasi mulai dilakukan di pertengahan tahun 2000 dengan gemcitabine dan paclitaxel, kemudian docetaxel tunggal, kemudian regimen docetaxel plus dengan platinum, dan juga mulai ditemukan di tahun 2000-an terapi anti EGFR seperti erlotinib, kemudian lanjut ada gefitinib, erlotinib, kemudian baru berikutnya ada yang lain seperti afatinib dan osimertinib yang terakhir. Dan di 2008-2009 kemudian ditemukan juga obat pemetrexed antifolat, ya, yang juga memperbaiki kualitas hidup si pasien. Ya. Jadi tidak hanya dengan menggunakan regimen-regimen gemcitabine atau vinorelbin dan sebagainya. Dan ini ada penelitian yang membandingkan 4 lini pertama pengobatan kemoterapi pada advance, ya, antara paclitaxel dengan cisplatin, cisplatin gemcitabine, ya, di 1815, docetaxel dengan cisplatin 7575, dan paclicarbo dengan paclitaxel 225. Kita dapat lihat di sini bahwa ternyata survival, ya, dengan grafik pisang ini semua menempel. Artinya dengan menggunakan kemoterapi dengan efek yang berat maupun dengan efek yang ringan, semuanya menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa obat tersebut memberikan overall survival yang sama, ya. Sehingga yang mana yang kita akan berikan kemoterapinya? Tentu pada pasien-pasien dengan squamous cell cancer mendapatkan gemcitabine, ya, sebagai terapi utama. Tentu pemetrexed tidak dapat direkomendasikan pada kasus-kasus dan bevacizumab. Ya, ini menjadi kontraindikasi pada kasus-kasus dengan squamous cell. Sedangkan pasien-pasien dengan adenosea tentu memberikan nilai tambah pada pengobatan dengan pemetrexed, kemudian juga dengan EGFR inhibitor, ya, bila mutasinya didapatkan di exon 19, 21, dan dengan tambahan bevacizumab. Kemudian doublet kemoterapi untuk 6 siklus sampai dengan dari 4 sampai 6 siklus merupakan standar pengobatan. Dan kombinasi antara platinum dengan vinorelbin, paclitaxel, docetaxel ini menjadi menghasilkan, ya, irinotecan, pemetrexed, menghasilkan perbaikan yang sama, ya, pada survival. Sehingga tentu kita mencari pengobatan apa yang memiliki efek samping yang minimal, tetapi hasil akhir yang maksimal, gitu. Nah, kita dapatkan pada pemetrexed. Kemudian sedangkan cisplatin dan carboplatin menghasilkan perbaikan yang sama, ya, dengan efek toksik yang tentu yang berbeda, ya. Dan kombinasi dengan platinum non platinum, ya, tidak ada manfaat pada pasien-pasien dengan non-small cell lung cancer tadi jika dibandingkan dengan pengobatan dengan platinum regimen, ya. Ini adalah penelitian JMDB, ya, membandingkan antara mereka menggunakan cisplatin dan pemetrexed dibandingkan dengan cisplatin gemcitabine di 1D8 dengan 1250, ya, miligram per meter square. Nah, kita lihat sini ada 3, adenosea, large cell carcinoma, dan squamous cell. Kita dapatkan untuk survival probability dapatkan pemetrexed jauh lebih baik, ya, selisih sekitar 1,7 bulan. Meskipun pendek, tetapi pemetrexed jauh lebih baik pada kasus-kasus dengan adenosea. Demikian pula pada large cell carcinoma, kita dapatkan pemetrexed sendiri dengan kombinasi dengan cisplatin jauh lebih baik, ya,
ada selisih sekitar 3,7 bulan ya dibandingkan dengan cisplatin gemcitabine. Ya, dengan efek samping yang lebih minimal tetapi memiliki kelebihan sekitar 3,7 bulan untuk survival. Sedangkan pada kasus-kasus dengan survival squamous cell carcinoma ya pemberian pemasaran cisplatin jelek ya justru gemcitabine yang diberikan jauh lebih baik dibandingkan dengan pemetrexed ya. Dan ini tadi summary dari penelitian didapatkan bahwa pada kasus-kasus dengan adeno-CA ya didapatkan jauh lebih baik penggunaan overall survivalnya, median survivalnya lebih baik 12,6 bulan pada kasus-kasus adeno-CA dan 10,7 bulan pada large cell. Tapi sedikit pada non-squamous, sedangkan pada squamous gemcitabine dan cisplatin jauh lebih baik. Ya. Kemudian di data yang lain pada pasien-pasien dengan East Asian pada non-squamous terdapatkan pemetrexed sendiri kombinasi dengan cisplatin memberikan meskipun sedikit kecil tetapi memberikan lebih keunggulan dibandingkan progression-free survival dibandingkan dengan gemcitabine dengan cisplatin. Sedangkan overall survival memang cisplatin dan pemetrexed memberikan hasil 21,2 bulan lebih tinggi dibandingkan ya lebih tinggi tetapi dari hasil keseluruhan ini sama. Ini adalah efek-efek samping yang timbul bahwa ternyata pada penggunaan pemetrexed sendiri dengan kombinasi dengan platinum memberikan hasil yang jauh lebih rendah untuk hematological toxicity baik dari neutropenia, anemia, trombositopenia dan penurunan leukopenia ya. Sedangkan pada keluhan-keluhan yang berhubungan dengan non hematological toxicity penggunaan gemcitabine dan cisplatin memberikan efek samping yang jauh lebih banyak seperti febrile neutropenia, alopecia, nausea, nausea lebih banyak pada pemetrexed dan cisplatin, vomiting dan vomiting ini terbanyak pada kasus gemcitabine dengan cisplatin. Dan untuk masalah transfusi dan supportive care penggunaan gemcitabine dengan cisplatin jauh lebih banyak membutuhkan terapi seperti transfusi, kemudian pemeriksaan transfusi trombosit, dan penggunaan erythropoietin stimulating agent juga jauh lebih tinggi serta GCSF yang lebih banyak. Ya. Dan studi yang lain yang membandingkan pemetrexed dengan docetaxel ya 75 mg ya itu dapatkan hasil yang sama ya tidak berbeda ya dengan median progression free survival di posisi 2,9 bulan menghimpit ya. Jadi sama, tapi dengan efek samping yang lebih banyak pada docetaxel. Dan juga pada penelitian intention to treat overall survival juga yang didapatkan tidak jauh berbeda antara menggunakan baik pemetrexed maupun dengan docetaxel. Dan ini ada keynote study 189 yang menggunakan immunoterapi pembrolizumab 12 mg ya dengan kombinasi dengan pemetrexed dan cisplatin dibandingkan dengan yang tanpa menggunakan pembrolizumab. Kita dapatkan perbedaan ya 10,6 bulan dibandingkan dengan 22 bulan pada penambahan dengan pembrolizumab dan penggunaan pemetrexed tadi. Ya ada berselisih sekitar 11 bulan, 11,6 bulan kira-kira. Gitu. Dan dari keynote 189 analisis data dengan intention to treat analisis didapatkan pada follow up 18,8 bulan dapatkan perbedaan tambahan sekitar 9 bulan pada penambahan penggunaan pemetrexed, pembro dan platinum ya dibandingkan dengan tanpa pembrolizumab. Sedangkan overall response rate didapatkan sekitar 48,3 bulan ya pada penambahan pembrolizumab ketimbang hanya menggunakan platinum dan pemetrexed saja. Ya. Dan terapi untuk maintenance ini pada studi Paramount dapatkan jika pemberian pemetrexed untuk maintenance plus dengan best supportive care ya jauh lebih baik mengikuti setelah pengobatan dengan cisplatin dengan pemetrexed untuk pasien-pasien dengan advanced non-squamous non-small cell lung cancer ya. Dan efek samping yang timbul juga dapat ditoleransi ya dengan median progression free survival 4,1 bulan dibandingkan 2,8 bulan ya dengan overall survival sekitar 13,9 bulan ya berbanding 11. Dan suplementasi dapat diberikan jangan lupa
pada penggunaan pemetrexed perlu diberikan vitamin B12 dan asam folat ya kurang lebih 1 minggu sebelum siklus pertama ya dapat diberikan, atau bila terlambat atau pasiennya belum mengkonsumsi dapat dilakukan pemberian suntikan saat sebelum kemoterapi dimulai ya. Sehingga kesimpulan kita dapatkan bahwa ya obat pemetrexed ini merupakan antifolat yang poten yang dapat menghambat berbagai reaksi yang berhubungan dengan folat ya untuk proliferasi pertumbuhan sel. Dan kombinasi antara pemetrexed sendiri masih menjadi opsi awal, opsi pertama untuk manajemen pasien dengan non-small cell lung cancer yang non-squamous ya dibandingkan dengan ada kemoterapi yang lain, atau dapat menjadi tambahan pada penggunaan imunoterapi bersama dengan contoh seperti pembrolizumab tadi. Dan yang terakhir kita bahwa pemetrexed sendiri memberikan kontribusi terhadap pengobatan pada pasien-pasien dengan locally advanced metastatic non-small cell lung cancer dengan melihat gambaran progression-free survival dan survival yang lebih tinggi dibandingkan pasien yang hanya base supportive care saja, dan memiliki efek overall response rate progression-free survival yang sama dengan obat-obatan taxane regimen dan dengan profil keamanan yang lebih tinggi ketimbang dengan obat-obat lain dalam hal ini seperti docetaxel. Demikian sejawat sekalian, Dr. Nurwati, presentasi pada hari ini, dan nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andika, ilmunya sangat berguna dan informatif. Baik, sekarang saya buka, mohon maaf, sebelum question and answer, kita persilahkan PT Asia Transinergi Pharma untuk selama 3 menit untuk mempresentasikan produknya. Kami persilakan. Terima kasih Dr. Nurwati untuk waktunya. Saya mohon izin share ya dokter. Baik, silakan. Iya. Sudah terlihat ya dok slide-nya? Oke, baik. Terima kasih moderator Dr. Nurwati. Kami langsung saja untuk menginformasikan mengenai company profile pada teman sejawat sekalian. Asia Transinergi mulai dibentuk atau didirikan dari tahun 2014 para kolega sekalian dengan memiliki 3 bisnis unit. Yang pertama medical device, yang kedua pharma, dan yang ketiga consumer good. Khusus untuk pharma, kami mendapatkan kontrak kerjasama dengan PT Kimia Farma, di mana semua produk onkologi dari Kimia Farma dipercayakan kepada PT Asia Transinergi untuk melakukan promosinya. Ini tim kami masih sangat kecil, jadi kurang lebih secara nasional 40 orang, baik sales team maupun marketing dan juga medical. Ini value kami dibandingkan dengan lokal company yang lain mungkin sedikit berbeda, karena kami percaya bahwa hubungan baik dengan para healthcare profesional kita bisa bangun melalui kerjasama saintifik seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini melalui Medico Activity. Ini ada beberapa contoh untuk teman-teman sejawat ketahui dari beberapa webinar yang kami lakukan. Kayak yang pertama ini dengan PPNI, Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia, kami lakukan. Kemudian juga selain untuk tenaga kesehatan, kami juga memberikan pelatihan kepada dokter-dokter yang di struktural. Dalam hari ini bekerja di struktural manajemen rumah sakit. Jadi seperti pelatihan hospital strategy business plan ataupun leadership. Di samping itu kami juga banyak bekerja sama dengan PDGI dalam kaitannya dengan produk-produk dental consumable yang kami bawakan. Dan juga ini ada satu contoh di bulan Juli yang lalu kami bekerja sama dengan POI, dengan Prof. Aru, Dr. Ayatun, dan juga Dr. Reza dari bagian bedah onkologi tentang topiknya breast cancer.
Dan ini ada beberapa webinar lagi, sebagai contoh kami bekerja sama dengan PT Unilever, yaitu dengan produk Pepsodent, untuk memberikan medical edukasi kepada para dentis. Dan ini pada hari Sabtu ini kita bekerja sama dengan Perhomdin cabang Jakarta untuk mengadakan Jakarta Oncology Week yang ke-21. Selain medical edukasi, kami juga melakukan expert meeting dengan para key opinion leader. Dalam hal ini dengan PDGI kami pernah lakukan di bulan April, dan pada bulan yang lalu dalam rangka persiapan launching dari Pemetrexed, kami juga mengadakan advisory board meeting yang dihadiri oleh para konsultan hemato-onkologi medik. Dan ini kerjasama kami dengan Kimia Farma sudah ditandatangani sejak bulan April, sehingga mulai bulan Mei kami bentuk tim, dan mulai Juni semua produk onkologi Kimia Farma sudah dipasarkan oleh PT Asia Transinergi. Berikut adalah produk-produk onkologi Kimia Farma yang kami bawakan. Mulai yang pertama yaitu Gemcitabine dengan nama dagang Abin Gem. Ini juga produk yang sudah terdaftar di dalam e-katalog dan dipergunakan untuk memberikan terapi pada pasien-pasien BPJS. Yang produk kedua yaitu Cisplatin dengan nama dagang Sistin. Produk ini pun juga sudah terdaftar di e-katalog untuk pasien-pasien BPJS, sehingga memudahkan para dokter sekalian untuk memberikan terapi khususnya pada pasien-pasien BPJS. Kemudian produk yang ketiga yaitu Epirobisin dengan nama dagang Epedo, demikian juga sudah terdaftar di BPJS. Doxorubicin, produk berikutnya juga sudah terdaftar di BPJS. Paclitaxel dari golongan Taksan juga kami bawakan, sudah di dalam BPJS e-katalog, dan juga Docetaxel masih dalam golongan Taksan. Yang berikutnya adalah dari target terapi Trastuzumab dengan nama dagang Vivitra. Ini pun sudah terdaftar di dalam BPJS, bisa digunakan untuk pengobatan pasien-pasien kanker dengan HER2 positif. Dan yang terakhir dokter, ini adalah Avitrek, brand name-nya dengan isinya Pemetrexed. Produk ini baru saja dipercayakan oleh Kimia Farma untuk Asia Transinergi meluncing produk ini di bulan September yang lalu. Jadi produk ini adalah produk yang baru di launching, karena baru launching belum masuk ke dalam BPJS, sehingga kami targetkan pasar untuk regular market dokter, jadi non BPJS. Kalau tidak ada hal-hal berintang, insya Allah tahun depan Avitrek sudah masuk juga di dalam BPJS. Baik dokter, ini kami tutup dengan informasi dari company Asia Trans. Apabila para dokter, kolega, teman sejawat masih ingin bertanya lebih lanjut tentang produk-produk onkologi dari Kimia Farma yang kami bawakan, silakan untuk menghubungi kami di PT Asia Transinergi Farma. Demikian Dr. Nurwati, atas waktunya kami kembalikan kepada Dr. Nurwati sebagai moderator. Terima kasih, saya stop share. Baik, Mas Pak Surya, Dr. Surya, atas presentasinya. Mudah-mudahan ini juga merupakan informasi bagi sejawat sekalian. Baik, ini karena banyak pertanyaan, maka kita mulai saja dengan pertanyaan pertama untuk Dr. Sri Agustini dari Dr. Andi Putra. Pertanyaannya adalah tidak semua rumah sakit dapat melakukan pemeriksaan patologi molekuler. Misalnya kita ingin merujuk ke laboratorium atau rumah sakit lain untuk pemeriksaan tersebut, apakah yang dikirim harus jaringan padat biopsinya atau sampel lain seperti cairan pelira. Nah, ini mungkin liquid biopsi ya Dr. Sri. Silakan Dr. Sri. Baik, terima kasih Dr. Nur. Jadi memang untuk diagnostik diusahakan adalah berasal dari jaringan paru. Bisa dari biopsi yang kemudian nanti akan dilakukan mungkin dari dokter PA yang setempat, dilakukan dulu pemeriksaan dengan bentuk FFPE, jadi parafin block. Kemudian yang kedua, apabila ada dari cairan efusinya, biasanya dibentuk dulu dalam bentuk sel blok. Hal ini sangat penting karena nanti untuk pemeriksaan molekuler itu akan dinilai kemurnian dari sel tumornya. Jadi tadi
Apabila itu tidak tidak tersedia, mungkin bahannya habis, atau kemudian pasiennya tidak mungkin dilakukan misalnya tindakan diagnostik invasif untuk CA parunya, maka baru selanjutnya dapat dilakukan dengan liquid biopsi. Itu untuk mutasinya. Tetapi memang diusahakan dulu dari jaringan parunya, baik dia dari parafin blok maupun dari sel blok apabila dia dalam bentuk sitologi. Demikian Dr. Nur, terima kasih. Dokter Nur masih di mute, Dokter Nur. Iya. Oke, ya, maaf. Mungkin Dokter Jessica melihat sekarang banyak sekali targeted terapi, imunoterapi, sehingga Dokter Jessica bertanya pada Dokter Si, apakah dalam praktek klinis itu masih banyakkah orang-orang yang diberikan kemoterapi, mengingat banyaknya imunoterapi yang saat ini juga sudah dipakai di kanker paru maupun terapi target yang saat ini sudah dipakai di kanker paru. Silakan Dokter Sri. Baik, terima kasih Dr. Nur. Dr. Jessica, jadi di mana tempatnya pengobatan kemoterapi? Tentu tadi dari guideline kita tahu bahwa sebenarnya pada pasien kanker paru, terutama yang non-small cell lung carcinoma, itu pertama adalah diagnostiknya harus dicari apakah ada mutasi EGFR dan yang lainnya. Itu paling penting. Karena ternyata dilihat dari survivalnya pada pasien kanker paru yang dia ada mutasinya, itu hasilnya lebih baik apabila diobati dengan tepat dibandingkan kita tidak melakukan pemeriksaan, kemudian kita lakukan pengobatan misalnya kemoterapi saja. Apakah kemoterapi berperan? Tentu sangat berperan. Tadi kita lihat baik pada stadium yang early maupun locally advanced itu ada pengobatan neoadjuvan juga, ada pengobatan adjuvan dengan kemoterapi. Rata-rata standar of care-nya sebelum yang terbaru ini masih pengobatannya adalah kemoterapi. Sedangkan yang terbaru ini ada pengobatan adjuvan pada pasien yang CA paru, non-small cell lung carcinoma, stadium 1B sampai 3A. Kalau dia ternyata pasca operasi, kemudian didapatkan dia mutasi, maka dia dapat diberikan adjuvan dengan terapi target osimertinib. Kemudian pada kanker paru yang stadium lanjut, tentu setelah disingkirkan bahwa pasiennya tadi tidak ada mutasi gain driver mutation-nya negatif, IGRF negatif, ALK negatif, kemudian juga tergantung nanti terapi sistemik kemoterapi bisa dengan kemoterapi saja atau kombinasi dengan imunoterapi atau imunoterapi saja tergantung dari hasil dari pemeriksaan PD-L1-nya. Tetapi sudah dijelaskan juga dari Dokter Andika tadi bahwa kemoterapi jenisnya banyak, terutama platinum base pada pasien kanker paru, dan tentu yang tidak lupa adalah tadi. Pertama kita lakukan adalah pada saat kita melakukan assessment, kita menilai adanya komorbiditas dan juga performance status. Terlebih lagi kalau pasiennya sudah lanjut usia, maka kita harus menilai fit atau tidak pasien kanker tersebut untuk menjalani kemoterapi, karena memang umumnya kemoterapi efek sampingnya lebih besar, akan tetapi tentu kita bisa memilih. Contohnya kalau misalnya dia mungkin kurang bagus, tapi masih bisa, komorbidnya banyak, masih mungkin kita memberikan kemoterapi tunggal pada pasien tersebut. Jadi masih ada perannya. Terima kasih, Dok. Baik, Dokter Sri, ada satu pertanyaan lagi dari Dr. Judne Bigeta. Selamat siang, Dr. Sri. Izin bertanya, pada CA paru neoadjuvan selama ini dengan kemoterapi. Tapi dengan adanya targeted terapi dan imunoterapi, apakah bisa neoadjuvan dengan obat-obatan tersebut? Silakan, Dr. Sri. Terima kasih, Dok. Jadi sampai saat ini setahu saya yang untuk update yang terbaru untuk neoadjuvan itu masih dalam penelitian, Dok, belum keluar rekomendasinya. Jadi yang terakhir baru keluar rekomendasinya adalah terapi target untuk adjuvan, setting adjuvan, kemudian juga
konsolidasi imunoterapi itu durvalumab anti PD-L1 pada pasien kanker paru yang selesai menjalani kemoradiasi dan tidak terdapat progresi. Sedangkan untuk setting neoadjuvan sedang berjalan, mungkin nanti kalau sudah ada keluar itu baru kita bisa menjadi rekomendasi. Jadi masih dalam clinical trial. Jadi yang tadi kasus adjuvan dengan osimertinib itu juga sebelumnya baik pasiennya itu mendapatkan kemoterapi maupun tanpa kemoterapi, ternyata setelah dioperasi, ternyata dia ada mutasi, itu bisa diberikan terapi adjuvan dengan EGFR, dengan TKI, dan hasilnya baik, Dok. Terima kasih. Baik, Dr. Sri, terima kasih. Selanjutnya untuk Dr. Andika semua nih ya. Mulai dari Dr. Ruth, pertanyaannya adalah pada adenokarsinoma stadium 4 dengan mutasi EGFR exon 20. Bentar ya. Berdasarkan panduannya CCN diberikan kemoterapi exon 20 diberikan kemoterapi pemetrexed kombinasi, dikatakan memang OS lebih baik daripada TKI. Nah, pada kondisi seperti ini apakah pemberian TKI masih ada tempatnya pada mutasi exon 20? Dan kedua, apakah terapi maintenance NSCLC dengan pemetrexed bisa diberikan? Silakan, Dok. Baik, terima kasih, Dok. Ini saya jawab dengan ada penelitian dengan Aura 3 ya, Aura Trial, yang membandingkan antara penggunaan osimertinib dengan platinum regimen plus dengan pemetrexed. Ini trial 2018 kalau tidak salah, yang mendapatkan bahwa ternyata median overall survival pada mereka dengan menggunakan osimertinib pada yang mutasi di T790M itu jauh lebih baik ya, selisih sekitar 3,7 bulan. Dan kurangnya survival benefit pada mereka yang menggunakan pemetrexed dan cisplatin itu ditandai pada Aura 3 ini dengan banyaknya crossover ya ke osimertinib pada pasien-pasien yang mendapatkan platinum dan pemetrexed tadi. Dan memang ternyata dengan menggunakan osimertinib tadi sebenarnya di Aura 3 ini didapatkan bahwa overall survival itu cukup tinggi sampai hazard ratio-nya sekitar 0,54 dan ya jadi dan memang efek sampingnya pada kasus ini dengan terbanyak grade 3 ya pada penggunaan platinum dan pemetrexed tadi. Ini Aura 3 Dr. Ruth boleh lihat. Berikutnya memang penggunaan pemetrexed sebagai terapi maintenance dilakukan pada tadi sudah saya sampaikan pada Paramount study dia menggunakan, jadi kalau pertanyaannya berapa lama, kita bisa lihat karena progression-free survival-nya sekarang lebih sekitar 4,1 bulan pada mereka dengan advanced non-small cell lung cancer. Jadi ya, anjurannya adalah bisa diberikan kurang lebih sampai kira-kira sekitar 4 bulanan lah untuk pasien-pasien dengan advanced non-small cell. Gitu, Dr. Nur. Baik, Dr. Andika. Kita lanjutkan, walaupun saya pernah punya pengalaman sampai 2 tahun ya dengan maintenance pemetrexed ini, tapi harus terus setiap 3 bulan sampai 3 minggu sampai 4 minggu. Baik, kita sekarang ke Dr. Eka, pertanyaannya. Izin bertanya, bagaimana perbedaan outcome pada pemberian antara 4 sampai 6 siklus pada pemberian kemoterapi paliatif, serta bagaimana dengan penambahan BEVA, apakah cukup benefit untuk pasien tersebut? Silakan Dr. Andika. Terima kasih Dr. Eka atas pertanyaannya. Memang pertama, bevacizumab ini sendiri memang digunakan untuk pasien-pasien non-small cell lung cancer, terutama dengan efusi plura. Efek manfaat daripada benefit daripada pemberian bevacizumab 15 mg setiap 15 mg per kilogram berat badan setiap 3 minggu ini memberikan efek yang sangat baik ya untuk pasien-pasien ya, dengan tambahan ada pleural effusion. Penelitian di intention to treat pada Chinese patient ya mendapatkan bahwa ternyata pemberian bevacizumab pada pasien-pasien yang advanced state itu memberikan paling tidak
overall survival sekitar 18,5 bulan pada mereka yang sudah advance. Dan kalau pertanyaannya berapa lama, time to progression sekitar 8,8 bulan. Jadi bisa diberikan sampai mungkin 24 kali untuk pemberian. Dan untuk menjawab pertanyaan bagaimana outcome dalam pemberian antara 4 sampai 6 siklus, tentu ya sekali lagi tentu menimbang efek samping dan efek samping dan manfaatnya. Memang pemberian maintenance dengan menggunakan pemetrexed sendiri, pengalaman memang dengan 6 siklus jauh lebih baik pada kasus-kasus dengan paliatif kemoterapi. Gitu, Dokter Nurwati. Ya, baik, Dokter Andika, terima kasih. Ini pertanyaan dari Dokter Patria. Ini sama dengan pertanyaan Dokter Ruth, hanya ingin mengerucutkan lagi. Apakah setiap pasien NSCLC yang sudah selesai di kemo itu harus di maintenance? Ya. Dan perlu berapa lama? Apakah setiap ya? Setiap. Ya, baik, Dokter. Ya. Jadi kalau pertanyaannya setiap mungkin tidak ya, Dok. Jadi tergantung memang sekali lagi daripada evaluasi apakah memang ini partial remission ataukah very good partial response ataukah dia memang complete remission. Dan memang untuk pengobatan untuk maintenance dapat diberikan untuk kasus-kasus yang memang masih partial remission, dan untuk pasien-pasien dengan advanced state yang paliatif ya dapat diberikan sampai until disease progression. Dari penelitian tadi yang Paramount tadi itu dapat diberikan memang perbedaannya cukup pendek, sekitar 2,8 bulan ya dibandingkan dengan itu kalau melihat dari ini 2,9 bulan dibandingkan dengan yang base supportive care saja. Jadi bisa diberikan gitu, Dokter. Ya, jadi tidak setiap pasien ya, Dokter Andika ya. Iya, Dokter. Baik. Sekarang Dokter Nanda Nur Muhammad bertanya, pada adenokarsinoma paru stadium 4 kiriman dari negara tetangga dengan mutasi EGFR positif, ALK positif. Jika seperti ini bagaimana pilihan terapi kita? EGFR TKI atau ALK, anti ALK? Anti ALK juga ada. Pada kasus adenokarsinoma yang kedua, pada kasus adenokarsinoma stadium 4 dengan EGFR positif, apakah kita bisa kombinasi 2 EGFR TKI? Silakan Dokter Andika. Ya, baik, Dok, terima kasih. Sebenarnya teman-teman bisa lihat dari peta mapping daripada molekular dari EGFR tadi. Jadi EGFR ini kan merupakan molekul transmembran, sedangkan EML4 ALK ini kan dia ada di intramembran yang bekerja merangsang PI3 kinase, fosfatidil inositol kinase, dan RAS, di jalur RAS. Jadi kalau melihat seperti ini, memang kalau dari paper yang penelitian dilakukan yang dipublish di jurnal Nature Review dikatakan bahwa memang jauh lebih baik adalah dengan memberikan TKI ya TKI dibandingkan dengan menggunakan ALK driven NSCLC. Jadi efeknya manfaatnya jauh lebih banyak karena dia di atas ya di permukaan dibandingkan dengan ALK. Satu, kedua juga bahwa memang persentase pasien-pasien dengan ALK positif juga lebih sedikit, dan kalau kita menggunakan sebenarnya di hulu dengan menggunakan anti EGFR. Teman-teman bisa membaca di Nature di 2018 yang membandingkan bahwa ternyata menggunakan TKI yang generasi lebih baru jauh lebih baik dibandingkan dengan dengan ALK driven drug ya gitu. Jadi sekali lagi lebih baik dengan menggunakan anti EGFR, Dok, gitu, Dok. Berikutnya nomor tadi 2, Dok. Nomor 2. Berikutnya, pada kasus adenosia paru stadium 4 dengan EGFR positif, apakah kita bisa menggunakan kombinasi 2 EGFR? Karena dia mengenai tempat yang sama, kemudian kecuali memang pada yang terakhir ya, pada yang generasi 3 ini jauh lebih banyak dan dia bisa masuk ke dalam intrakranial, tidak perlu menggunakan sampai 2 obat karena memang kalau dengan menggunakan obat yang generasi yang lebih di atas dia akan mencakup semua. Itu ada tabelnya. Jadi yang generasi 2 jauh lebih baik. Ada penelitian juga membandingkan antara gefitinib dengan afatinib, itu ada papernya. Kemudian erlotinib dengan gefitinib juga pernah ada papernya, dan juga osimertinib. Nah, pada kasus-kasus dengan T790M kadang-kadang
disertai juga dengan ada mutasi di tempat lain. Dengan menggunakan sebenarnya dengan osimertinib saja sendiri satu obat sudah mencakup keseluruhan. Lagi pula dengan menggunakan 2 obat juga efek samping jauh lebih banyak ketimbang dengan 1 obat. Jadi tidak efektif. Jadi untuk Dr. Nanda sekali lagi cukup dengan 1 obat saja. Demikian Dr. Norma. Baik, jadi terapi target satu saja ya, Ya, Dokter. tidak pernah kombinasi. Kemudian ini terakhir untuk Dr. Andika dari Dr. Ede. Mau bertanya berapa lama pemberian vitamin B12 dan asam folat pada pasien yang menjalani kemoterapi pemetrexed? Baik, terima kasih Dok. Terima kasih Dr. Edel. Jadi kita mulai memberikan mulai 1 minggu sebelumnya, atau kalau pasien terlupa mengkonsumsi bisa diberikan sesaat sebelum kemoterapi diberikan sampai pengobatan selesai, gitu. Ya, Jadi teman-teman bisa, ya, sampai 6 seri selesai ya dok? Ya dokter, gitu. Tidak boleh berhenti gitu dok ya, terus Ya, ya? diteruskan. Ya. Diteruskan. Baik, Dokter Edo, saya kira jelas ya. Terakhir untuk Dokter Sri dari Dokter Nia, bagaimana target kemoterapi pada pasien kanker paru setelah 3 siklus, kemudian apabila stable atau partial respon kita tetap lanjut dengan regimen yang sama atau diganti dok? Silakan Dokter Sri. Mungkin Dokter Andika juga bisa memberikan tambahan nanti. Silakan Dokter Sri. Baik, terima kasih Dokter Nur. Untuk Dokter Nia, jadi tergantung nanti pengobatannya targetnya apa. Kalau pasien itu dengan target pengobatan paliatif, biasanya kita minimal pengobatan stable disease kita masih bisa melanjutkan pengobatan kemoterapi. Tadi sudah dijelaskan, sudah dipaparkan bahwa pemberian kemoterapi biasanya kita memberikan, ada yang memberikan 4, minimal 4, kemudian sampai maksimal 6, dilanjutkan dengan pengobatan rumatan, maintenance kemoterapi, apabila kondisi pasien memungkinkan, dan memang hasil yang dari evaluasi terakhir siklus ke-4 maupun ke-6 hasilnya baik. Jadi memang untuk pengobatan non-small cell lung carcinoma yang memang driver mutation-nya itu negatif, pengobatan kemoterapi bila memberikan hasil minimal dia partial respon, minimal dia ada stable disease, apalagi kalau dia bisa hasilnya baik, bisa dilanjutkan dengan pengobatan maintenance dengan menilai tadi risk benefit-nya, apakah ada kontraindikasi atau yang lain. Terima kasih dok. Ya, apakah Dokter Andika ada tambahan dok? Ya dokter, jadi memang kita juga perlu melihat dari awal apakah ini masuk dalam advanced state atau yang non-advanced. Jadi kalau memang yang advanced state tentu targetnya memang berbeda, bukan kuratif yang akan dilakukan, itu tetapi paliatif. Termasuk yang pernah saya pelajari di Taiwan, bahwa metastektomi itu menjadi satu bagian pengobatan juga untuk pasien-pasien. Jadi memang seperti kalau ada meta paru, parunya diangkat, kemudian kalau tulang pun diangkat, sehingga ya dengan demikian mengurangi tumor burden, jadi memperpanjang quality of life si pasien. Dan pengobatan memang kalau seperti ini tergantung apakah target dari keluarga juga demikian. Apakah memang akan stable disease kah yang kita inginkan, ataukah memang atau komplit. Tapi jelas bahwa dari awal kalau sudah advanced state, ini ya yang ada adalah memperpanjang progression free survival tanpa mengganggu overall survival. Gitu dokter. Baik, terima kasih Dokter Andika. Ini sekarang saya boleh nanya ya, satu ke Dokter Sri, satu ke Dokter Andika sebagai 2 pertanyaan terakhir. Untuk Dokter Sri tadi saya tertarik pada liquid biopsy karena kan jumlah jaringan kanker paru itu sangat sedikit. Tadi Dokter Sri bilang kalau dari cairan pelira itu kita bikin blok ya, sel blok. Bisakah kita ambil dari darah Dokter Sri untuk melihat mutasi itu? Karena saya kok melihat ada paper yang melihat circulating pada kanker payudara ada circulating EGFR, circulating VEGF. Jadi pada kanker paru apakah ada circulating EGFR seperti itu, gimana Dokter Sri? Baik Dokter Nur, terima kasih. Jadi memang ada dok peran liquid biopsi itu pada pasien dengan kanker paru.
Jadi sama seperti kanker payudara bahwa liquid biopsi itu untuk mendapatkan cell-free DNA itu bisa dilakukan. Hanya tadi pada guidelines memang pertama diusahakan dari jaringan paru, baik dia melalui biopsi maupun dia sel block dari sitologinya. Tetapi apabila itu tidak, bahannya misalnya tidak cukup, atau kondisi pasiennya mungkin tidak memungkinkan untuk tindakan, dokter parunya tidak memungkinkan untuk mengambil bahan, atau dokter bedahnya, jadi biasanya boleh dilakukan pemeriksaan dengan darah, dok. Dan biasanya sih kalau dengan darah memang kita melakukannya juga pemeriksaannya dengan yang artinya genomic profilingnya dengan NGS yang lebih luas spektrumnya, yang untuk pasien kanker paru. Jadi bisa, dok, itu dengan darah. Sudah ada di guideline, dok. Terima kasih. Terima kasih Dokter Sri. Dokter Andika, untuk maintenance terapi. Jadi maintenance terapi itu apakah harus pemetrexed, dok? Jadi kita misalnya pada squamous cell carcinoma, kita berikan dia gemcitabine cisplatin atau kita berikan dia docetaxel cisplatin. Untuk maintenance-nya itu harus docetaxelnya atau gemcitabinnya, atau pada adenokarsinoma kan juga bisa dengan docetaxel cisplatin. Apakah setelah diberikan docetaxel cisplatin bisa diganti pemetrexed sebagai maintenance, gimana, dok? Boleh nggak change seperti itu? Ya, dok, kecuali pada kasus dengan squamous cell, ya pada kasus yang lain sebenarnya dapat dilakukan, dok, pemberian pemberian untuk pasien-pasien dengan advanced state atau yang perlu dengan maintenance. Jadi dari Paramount tadi nih, jadi dia dapat memberikan untuk kasus-kasus dengan advanced state, jadi pemberian lanjutan, ya, dapat dengan pemetrexed atau dengan obat-obat tambahan, obat-obat lain misalnya yang contoh seperti taksan dosis tunggal, dok, bisa juga. Jadi walaupun dulunya taksan, maintenance-nya harus taksan juga atau bisa menjadi pemetrexed, dok? Ya, sebaiknya memang kita lihat mana yang lebih, kalau memang responnya baik, dok, dengan menggunakan dengan platinum plus dengan taksan, jadi untuk maintenance-nya bisa dengan taksan, itu, dok. Oke, baik, terima kasih Dokter Andika. Ini pas jam 11.30 seperti rencana kita semula. Dan sebelum saya menutup, saya membuat sebuah rangkuman apa yang kita diskusikan pada siang hari ini, yaitu nomor 1, molekuler diagnostik ini sangat penting. Karena ini menentukan pasien itu harus diberikan obat yang mana. Tidak boleh hanya imunohistokimia, harus masuk lagi ke diagnostik molekuler. Nomor 2, kita harus memberikan terapi seperti protokol, seperti yang Dr. Sri tadi sampaikan, bisa protokol ESMO, bisa protokol NCCN, karena pasien sekarang mulai pandai, jadi dia harus tahu bahwa dia mendapatkan obat yang benar. Dan kita tahu bahwa CA paru adalah prognosisnya buruk, jadi dia tahu bahwa kita sudah melakukan yang benar, akan tetapi kondisinya menjadi buruk, ya ini kita bukan di luar kemampuan kita. Do your best, jangan ngawur pemberiannya, ya. Kemudian nomor 3, pemetrexed bisa diberikan pada non-small cell lung cancer sebagai maintenance. Pada yang advance maupun yang partial remission. Diberikan berapa kali? Ya minimal 4 kali, tapi bisa diberikan terus sampai kondisi pasien memburuk. Kemudian untuk mutasi ekson 20, sebaiknya diberikan osimertinib, karena osimertinib bisa bekerja di bawah, jadi dia lebih baik bekerjanya dibanding EGFR. Kemudian terapi target tidak boleh diberikan bersama-sama atau tidak ada gunanya diberikan bersama-sama karena titik tangkapnya sama, jadi tidak ada gunanya. Baik, saya kira terima kasih sekali untuk Dr. Sri Agustini Kurniawati dan Dr. Andika Rahman atas presentasinya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan siang hari ini bermanfaat untuk praktek kita sehari-hari. Baik kalau yang sudah tahu ini untuk refreshing, bagi yang belum tahu bahwa ini, bagi yang belum tahu maka siang hari ini sebagai
ilmu baru yang kita dapatkan. Terima kasih sekali lagi juga untuk Joey atas kesempatannya memoderatori acara siang hari ini, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan pada MC. Terima kasih, Dokter. Ya. Baik, terima kasih Dr. Nurwati sebagai moderator pada siang hari ini. Demikian para sejawat sekalian, akhirnya kita sampai di penghujung acara Jakarta Oncology Week yang ke-21 dengan topik Pemetrexed in Clinical Practice Setting Regimen Treatment Outcome Expected. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Ronald Hukom selaku Ketua Perhopedin Jaya, kepada Dr. Nurwati selaku moderator, dan tak lupa kepada dua pembicara kita yaitu Dr. Andika dan juga Dr. Sri Agustini. Terima kasih sekalian para teman sejawat. Sampai berjumpa lagi di Jakarta Oncology Week yang akan datang. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Ya. Sampai ketemu. Mohon pamit ya, Dok. Mohon pamit ke Alef ya. Ya. Makasih Dokter Haris, Mbak Indri, Mbak Kurnia, Mbak Nunung, mohon pamit. Terima kasih Dokter Surya. Ya, mari. Ya. Terima kasih Dok.